Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan, NIM 19010146002, akan menjelaskan teori interaksi simbolik. Sejarah teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik ini tidak bisa dilepaskan dari pemikiran George Herbert Mead. Mead dilahirkan di Hadley, satu kota kecil di Massachusetts. Mead dikenal sebagai seseorang yang memiliki pemikiran yang original dan membuat catatan kontribusi kepada ilmu sosial dalam meluncurkan the theoretical perspective yang nantinya perkembangannya akan menjadi cikal bakal dari teori interaksi simbolik itu sendiri. Setelah generasi Mead sendiri, perkembangan interaksi simbolik itu terpecah menjadi dua aliran. Yang pertama, mazhab Chicago yang dipelopori oleh Herbert Blumer. Yang kedua, mazhab Loa yang dipelopori oleh Manfred Kuhn. Di sini kita akan membahas aliran Chicago dan aliran Loa. Aliran ini menggunakan pendekatan kualitatif. Blumer berpendapat bahwa studi manusia itu tidak bisa disamakan dengan studi terhadap benda mati. Aliran Chicago ini menekankan pendekatan ilmiah pada riwayat hidup, studi kasus, buku harian, autobiografi, surat, interview tidak langsung, dan wawancara tidak struktur. Blumer beranggapan peneliti perlu meletakkan empatinya dengan pokok materi yang akan dikaji, lalu berusaha memasukkan pengalaman objek yang diteliti. Blumer mengembangkan gagasan Mead dengan mengatakan ada 5 konsep dasar dalam interaksi simbolik itu sendiri. Yang pertama ada konsep diri. Konsep diri ini memandang manusia bukan semata-mata organisme yang bergerak di bawah pengaruh stimulus, baik dari luar maupun dari dalam, melainkan organisme yang sadar akan dirinya, an organism having a self. Ia mampu memandang diri sebagai objek pikirannya dan bergaul atau berinteraksi dengan diri sendiri. Yang kedua ada perbuatan atau action. Perbuatan manusia dibentuk dalam dan melalui proses interaksi dengan diri sendiri. Jadi perbuatan itu diawali dari sebuah interaksi dengan diri sendiri. Lalu perbuatan itu berlainan sama sekali dengan makhluk selain manusia. Manusia itu selalu menghadapi berbagai persoalan di kehidupannya, lalu beranggapan bahwa ia tidak dikendalikan oleh situasi, melainkan merasa diri di atasnya. Manusia kemudian merancang perbuatannya. Perbuatan itu tidak semata-mata sebagai reaksi biologis, melainkan hasil konstruksinya atau hasil rencananya. Yang ketiga ada objek. Konsep objek itu memandang manusia hidup di tengah-tengah objek. Objek itu bisa bersifat fisik seperti kursi atau hayalan, kebendaan atau abstrak seperti konsep kebebasan, atau agak kabur seperti ajaran filsafat. Inti dari objek itu sendiri tidak ditentukan oleh ciri-ciri intrinsiknya, melainkan oleh minat orang lain dan arti yang dikenakan kepada objek-objek itu. Yang keempat ada konsep interaksi sosial atau social interaction. Di sini interaksi berarti bahwa setiap peserta masing-masing memindahkan diri mereka secara mental ke dalam posisi orang lain. Dengan demikian, manusia mencoba memahami maksud aksi yang dilakukan oleh orang lain. Sehingga interaksi dan komunikasi dimungkinkan terjadi. Interaksi itu tidak hanya berlangsung melalui gerak-gerik saja, melainkan melalui simbol-simbol yang perlu dipahami dan dimengerti maknanya. Dalam interaksi simbolik,
Orang mengartikan dan menafsirkan gerak-gerik orang lain dan bertindak sesuai dengan makna itu. Yang kelima ada tindakan bersama atau joint action. Artinya, aksi kolektif yang lahir dari perbuatan masing-masing peserta kemudian dicocokkan dan disesuaikan satu sama lain. Inti dari konsep ini adalah penyelarasan dan peleburan banyaknya arti, tujuan, pikiran, dan sikap. Nah, setelah itu kita kembali lagi akan membahas aliran Loa. Aliran ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Kuhn meyakini konsep interaksi simbolik dapat dioperasionalisasi, dikuantifikasi, dan diuji. Kuhn mengambil dua langkah cara pandang yang baru tidak terdapat di teori sebelumnya. Yang pertama, memperjelas konsep diri menjadi bentuk yang lebih konkret. Yang kedua, menggunakan riset kuantitatif yang mengarah pada analisis mikroskopis. Nah, Kuhn itu orang yang bertanggung jawab atas teknik tes sikap pribadi dengan 20 pertanyaan atau the 20 statement self attitude test. Nah, tes sikap pribadi dengan 20 pertanyaan tersebut digunakan untuk mengukur berbagai aspek pribadi. Nah, pada akhirnya aliran Loa ini terpecah dan pecahan aliran Loa ini dipelopori oleh Karl Korsch karena menganggap metode Kuhn tidak memadai untuk menyelidiki tingkah laku berdasarkan proses. Nah, inti dari aliran Loa yang dipelopori oleh Karl Korsch ini dalam penelitian adalah melihat bagaimana interaksi dimulai atau opening dan berakhir atau closing. Kemudian melihat berbagai perbedaan yang diselesaikan dan bagaimana konsekuensi yang tidak dapat terantisipasi yang telah menghambat pencapaian tujuan interaksi itu sendiri. Penjelasan teori interaksi simbolik ya. Interaksi simbolik menurut perspektif interaksional merupakan salah satu perspektif yang ada dalam studi komunikasi yang paling bersifat humanis, di mana perspektif ini sangat menonjolkan keagungan dan mahakarya nilai individu di atas pengaruh nilai yang ada selama ini. Perspektif ini menganggap setiap individu memiliki esensi kebudayaan, berinteraksi di tengah sosial masyarakatnya, dan menghasilkan buah pikiran yang disepakati secara kolektif. Teori interaksi simbolik menekankan pada hubungan antara simbol dan interaksi, serta inti dari pandangan pendekatan ini adalah individu itu sendiri. Banyak ahli di belakang perspektif ini yang mengatakan bahwa individu merupakan hal yang paling penting dalam konsep sosiologi. Menurut La Rosa dan Donald C. Reitz, interaksi simbolik pada intinya menjelaskan tentang kerangka referensi untuk memahami bagaimana manusia bersama orang lain menciptakan dunia simbolik dan bagaimana cara dunia untuk membentuk perilaku manusia. Teori ini dipengaruhi struktur sosial yang membentuk
perilaku tertentu. Nah, kemudian membentuk simbolisasi dalam interaksi sosial masyarakat. Jadi, teori interaksi simbolik ini menuntut setiap individu itu harus proaktif, harus refleksif, dan tentunya harus kreatif. Nah, teori interaksi simbolik ini menekankan dua hal. Yang pertama, manusia dalam bermasyarakat tidak pernah lepas dari interaksi sosial. Jadi setiap manusia dalam kehidupan sosialnya, dalam melakukan kegiatan bermasyarakat, interaksi sosial itu tidak akan pernah lepas dari kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, interaksi dalam masyarakat terwujud dalam simbol-simbol tertentu yang sifatnya cenderung dinamis. Jadi tidak statis ya, selalu berubah-ubah. Pada dasarnya, teori interaksi simbolik berakar dan berfokus pada hakikat manusia sebagai makhluk relasional. Interaksi simbolik ini ada karena 3 dasar. Yang pertama, pikiran atau min, yaitu kemampuan menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, di mana tiap individu harus mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan individu lain. Yang kedua ada diri, self, kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain. Nah, teori interaksi simbolik ini salah satu cabang dari teori sosiologi yang mengemukakan tentang diri sendiri, the self, dan dunia luarnya. Yang ketiga adalah masyarakat atau society. Adalah jejaring hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, dan dikonstruksikan oleh tiap individu di tengah masyarakat. Dan tiap individu tersebut terlibat dalam perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela, yang pada akhirnya mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakat. Nah, tiga tema konsep pemikiran George Herbert Mead yang mendasari interaksi simbolik antara lain, yang pertama, pentingnya makna bagi perilaku manusia. Nah, tema pertama ini berfokus pada pentingnya membentuk makna bagi perilaku manusia, di mana dalam teori interaksi simbolik tidak bisa dilepaskan dari yang namanya komunikasi. Karena awalnya makna itu tidak ada artinya sampai pada akhirnya dikonstruksi secara interpretatif oleh individu melalui interaksi untuk menciptakan makna yang dapat disepakati secara bersama. Nah, hal ini sesuai dengan 3 dari 7 asumsi karya Herbert Blumer dalam Westoner. Yang pertama, asumsi itu adalah 1. Manusia bertindak terhadap manusia lainnya berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepada mereka. Yang kedua, makna diciptakan dalam interaksi antar manusia. Yang ketiga, makna dimodifikasi melalui proses interpretif. Nah, tema yang kedua, pentingnya konsep mengenai diri atau self concept, di mana pada tema interaksi simbolik ini menekankan pada pengembangan konsep diri melalui individu secara aktif didasarkan pada interaksi sosial dengan orang lainnya. Tema ini memiliki 2 asumsi tambahan menurut Larosan dan Reitz dalam Westoner, antara lain: 1. Individu mengembangkan diri melalui interaksi dengan orang lain. Yang kedua, konsep diri membentuk motif yang penting untuk perilaku. Nah, tema yang ketiga ada hubungan antara individu dan masyarakat. Tema ini berkaitan dengan kebebasan berindividu dan masyarakat, di mana asumsi ini mengakui bahwa norma-norma sosial membatasi perilaku tiap individunya, tapi pada akhirnya tiap individulah yang menentukan pilihan yang ada dalam sosial kemasyarakatannya. Fokus dari tema ini adalah untuk menjelaskan mengenai keteraturan dan perubahan dalam proses sosial.
asumsi yang berkaitan dengan tema ini atau tema yang terakhir, yaitu hubungan antara individu dan masyarakat. Yang pertama adalah orang dan kelompok masyarakat dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial. Yang kedua, struktur sosial dihasilkan melalui interaksi sosial. Nah, dari tiga konsep dari tadi kan saya sudah menjelaskan salah satu konsep dari 7 konsep karya Herbert Blumer. Nah, di sini ada 7. Yang pertama, manusia bertindak terhadap orang lain berdasarkan mana yang diberikan orang lain pada mereka, yang tadi sudah disebutkan 1-3, yaitu mana disebutkan dalam interaksi antar manusia, mana dimodifikasi melalui sebuah interpretatif. Yang keempat, individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain. Konsep diri memberikan sebuah motif penting untuk berperilaku. Orang dan kelompok dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial. Yang ketujuh, struktur sosial dihasilkan melalui interaksi sosial. Nah, implikasi dalam ilmu, teori, dan metodologi dalam teori interaksi simbolik ini sangat banyak ya. Tapi saya mengambil ada 7. Yang pertama, teori sosiologikal modern atau modern sociological theory. Menurut Franz Abraham dalam Suprapto, di mana teori ini menjabarkan interaksi simbolik sebagai perspektif yang bersifat sosial psikologis. Teori sosiologikal modern menekankan pada struktur sosial, lalu bentuk konkret dari perilaku individu dan bersifat dugaan, lalu pembentukan sifat-sifat batin, dan menekankan pada interaksi simbolik yang memfokuskan diri pada hakikat interaksi. Teori sosiologikal modern juga mengamati pola-pola yang dinamis dari suatu tindakan yang dilakukan oleh hubungan interaksi sosial dan menjadikan interaksi itu sebagai unit utama analisis, serta meletakkan sikap-sikap dari individu yang diamati sebagai latar belakang analis. Yang kedua ada perspektif interaksional atau interaksionis perspektif. Nah, dalam mempelajari interaksi sosial yang perlu digunakan dalam pendekatan tertentu yang lebih kita kenal sebagai perspektif interaksional. Perspektif ini menekankan pada pendekatan untuk mempelajari lebih jauh dari interaksi sosial masyarakat dan mengacu dari penggunaan simbol-simbol yang pada akhirnya akan dimaknai secara kesepakatan bersama oleh masyarakat dalam interaksi sosial mereka. Yang ketiga ada konsep definisi situasi, merupakan implikasi dari konsep interaksi simbolik yang dikemukakan oleh William Isaac Thomas. Konsep definisi situasi merupakan perbaikan diri dari pandangan yang mengatakan bahwa interaksi manusia merupakan pemberian atau tanggapan atau respon terhadap rangsangan atau stimulus secara langsung. Konsep definisi situasi menganggap bahwa setiap individu dalam memberikan suatu reaksi terhadap rangsangan dari luar, maka perilaku dari individu tersebut didahului dari suatu tahap pertimbangan tertentu, di mana rangsangan dari luar tidak langsung ditelan mentah-mentah, tetapi dilakukan proses selektif, yang pada akhirnya individu tersebut akan memberikan makna terhadap rangsangan yang diterimanya. Yang keempat ada konstruksi sosial. Konstruksi sosial melihat individu yang melakukan proses komunikasi untuk menafsirkan peristiwa dan membagi penafsiran tersebut dengan orang lain, dan realitas dibangun secara sosial melalui komunikasi. Yang kelima ada teori peran atau role theory. Nah, di sini manusia setelah proses melakukan pemikiran adalah pengambilan peran, role taking. Teori peran menekankan pada kemampuan individu secara simbolik dalam menempatkan diri di antara individu lainnya di tengah interaksi sosial masyarakat. Yang keenam ada teori diri atau self theory.
merupakan bentuk kebudayaan dari Ronhut di mana diri dikonstruksikan oleh sebuah teori atau pribadi diri. Artinya, individu dalam belajar untuk memahami diri dengan menggunakan sebuah teori yang mendefinisikannya, sehingga pemikiran seseorang tentang diri sebagai person merupakan sebuah konsep yang diturunkan dari gagasan tentang personhood yang diungkapkan melalui proses komunikasi. Yang ketujuh ada teori dramatisme. Merupakan implikasi terakhir yang dipaparkan dalam teori interaksi simbolik ini. Tokoh yang mengembangkan teori ini adalah Ken Brook. Teori ini memfokuskan pada diri dalam suatu peristiwa yang ada dengan menggunakan simbol komunikasi. Dramatisme memandang sebuah tokoh yang sedang memainkan peran mereka dan proses komunikasi atau penggunaan pesan dianggap sebagai perilaku yang pada akhirnya membentuk cerita tertentu. Nah, di sini ada tokoh-tokoh interaksi simbolik ya. Di sini ada 9. Saya tidak akan menjelaskan banyak-banyak, hanya 9 saja, itu pun sudah sangat banyak. Yang pertama ada tentunya George Herbert Mead dengan konsep dirinya. Tokoh ini tentu memiliki andil utama dalam perintis interaksi simbolik. Gagasannya mengenai interaksi simbolik berkembang dan mengalir dalam bukunya Mind, Self, dan Society yang sudah saya paparkan tadi ya. Yang kedua Charles Horton Coley tentang diri. Nah, tokoh ini penting dalam perkembangan interaksi simbolik karena berusaha mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai individu, namun bukan sebagai entitas yang terpisah dari masyarakat. Nah, Coley mendefinisikan diri sebagai segala sesuatu yang dirujuk dalam pembicaraan biasa melalui kata ganti orang pertama tunggal, seperti itu. Yang ketiga ada William Jones. Konsep diri ala William Jones ini tidak jauh berbeda dengan Mead, bahwa konsep diri itu bersifat sebagai objek maupun subjek sekaligus. Objek yang dimaksud adalah perilaku dirinya sendiri sebagai karakter dasar dari makhluk lain sehingga mampu mencapai kesadaran diri atau consciousness dan dasar mengambil sikap untuk dirinya juga untuk situasi sosial. Yang keempat ada Howard S. Becker yang terkenal dengan teori labeling. Howard mengklaim bahwa kelompok sosial menciptakan penyimpangan atau deviance dengan membuat aturan mendasar dengan menetapkan aturan itu kepada orang-orang tertentu dan memberikan label mereka sebagai orang luar. Menurut Becker, setelah individu berlabel menyimpang, mereka akan terus menyimpang dan menjadi sulit untuk melepaskan label tersebut. Karena orang lain melihatnya dengan status individu menunjuk orang luar atau outsider. Yang kelima ada Anselm Strauss dengan transformasi identitasnya. Transformasi identitas itu mengisyaratkan penilaian baru tentang diri pribadi dan orang lain, tentang peristiwa, tindakan, dan objek. Menurut perspektif teori interaksi simbolik, transformasi identitas menyangkut perubahan psikologi. Nah, perubahan ini dapat diidentifikasi melalui pelakunya yang menjadi berbeda dari sebelumnya. Yang keenam ada Norman Dance. Ini sama dengan transformasi identitasnya. Dia melihat dalam pendekatan teori interaksi simbolik bertumbuh pada upaya membangun konsep diri dan relasi-relasi sosialnya. Menurut Denzin, transformasi identitas adalah proses di mana seseorang secara aktif memperoleh citra diri yang baru, bahasa diri yang baru, hubungan-hubungan yang baru dengan orang lain, dan ikatan-ikatan baru dengan tatanan sosial. Yang selanjutnya ada Auron Kikaurel.
Beliau lebih banyak membangun argumennya pada wilayah metodologi dan perspektif penelitian interaksi simbolik yang bersifat kualitatif. Beliau menegaskan bagaimana sebuah logika yang murni sistematis dapat mengabaikan pemikiran akal sehat. Nah, Kickrell berpendapat bahwa kultural mengenai kehidupan akhirat, kausal, peristiwa fisik, sosial, peristiwa biologis, dan sebagainya memiliki tata bahasa yang dipengaruhi bahasa. Kesimpulannya, penelitian kualitatif mengandalkan otentitas dan pemahaman yang mendalam tentang permasalahan penelitian. Dengan demikian, penelitian kualitatif berdasarkan perspektif interaksi simbolik yang bersifat induktif. Yang ke-8 ada Jack Douglas. Hampir sama dengan analisis Cicurel. Douglas dalam bukunya The Social Meaning of Speech mengurai panduan metodologi penelitian dalam perspektif interaksi simbolik dengan memfokuskan perhatiannya pada makna sosial. Yang ke-9 tentu pemikiran Herbert Blumer. Nah, pemikiran Herbert Blumer ini kekhasannya bahwa manusia saling menerjemahkan, mendefinisikan tindakannya, bukan hanya reaksi dari tindakan seseorang terhadap orang lain. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.